Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyudi pada channel saya ini Wahyudi Mengajar. Insyaallah pada hari ini pada mata kuliah manajemen bank syariah kita akan membahas tentang investasi mudharabah. Sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, mohon bantuannya untuk bisa subscribe channel ini agar channel ini bertambah besar. Terima kasih. A few moments later. Kita lanjut ya pada materi, ada pengertian nanti, ada jenis-jenis mudharabah, kemudian tabungan mudharabah, serta ada juga deposito mudharabah, konsep bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, metode perhitungan bagi hasil, tahap perhitungan bagi hasil, perhitungan bagi hasil, pembayaran bagi hasil. Baik, next ya. Kita mulai dari pengertian investasi mudharabah terlebih dahulu. Apa itu investasi mudharabah? Investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Ya, dalam hal ini adalah pemilik dana, yaitu nasabah itu sendiri, atau juga bisa juga dikatakan sebagai pemodal kepada pihak pengguna dana. Nah, siapa di sini sebagai pengguna dana? Nanti ini bisa dikategorikan atau bisa diklasifikasikan itu adalah bank syariah ya, bank syariah. Oke, next. Kemudian masuk pada pengertian mudharabah itu sendiri. Apa itu mudharabah? Akad perjanjian antara dua pihak untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan mendapatkan modalnya sebesar 100% yang disebut dengan sohibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. Jadi dalam hal ini ada dua pihak ya. Pihak yang pertama yaitu pihak yang disebut dengan sohibul mal. Siapakah sohibul mal tersebut? Sohibul mal adalah pemilik dana. Nah, tentu saja dalam hal ini kalau kita bicara tentang investasi mudharabah, berarti siapa yang menginvestasikan dananya yaitu nasabah itu sendiri. Nah, ini disebut dengan sohibul mal. Sedangkan pihak lain yaitu bank syariah, ya dalam hal ini adalah bank syariah sebagai pengelola usaha disebut dengan mudharib. Nah, bank syariah disebut dengan mudharib karena bank syariah ini nanti akan mengelola dana nasabah, ya, akan diapakan dana nasabah tersebut, ya, akan dikelola untuk misalnya untuk pembiayaan kah misalnya ya. Nah, nanti bergantung pada jenisnya atau bergantung pada akadnya gitu ya. Mudharib adalah entrepreneur. Entrepreneur itu pelaku usaha gitu ya, yang mengusahakan dana tadi, bagaimana dana ini bisa menghasilkan adanya keuntungan gitu ya, keuntungan. Misalnya digunakan karena di bank syariah ini kan ada 3 akad gitu ya, digunakan untuk misalnya pembiayaan jual beli gitu ya, akad jual beli atau akad murabahah, istisna dan salam. Kemudian bisa juga dengan akad sewa serta akad bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah ya. Tapi kita masih bahas investasinya ya, investasinya. Jadi yang punya dana itu adalah nasabah, bukan kebalikan ya, bukan yang punya dana bank kemudian memberikan pinjaman kepada nasabah pembiayaan yang mengajukan pembiayaan gitu ya kepada bank syariah. Nah, dalam hal ini kita bicara investasi, berarti yang punya dana itu adalah nasabah yang menginvestasikan dananya, kemudian yang mengelola adalah bank syariah. Sohibul mal adalah pihak pemilik modal atau investor. Ya, investor. Ini adalah tentu saja nasabah itu sendiri. Oke, ini skemanya. Ya, mudharib selaku bank syariah. Maksud saya bank syariah selaku mudharib. Kemudian ada nasabah itu dinamakan sohibul mal, serta ada perjanjian kerjasama di antara keduanya. Ya, jadi sohibul mal dan mudharib itu bekerja sama, ada sebuah perjanjian di antara keduanya gitu ya, di antara kedua pihak. Kemudian mudharib ini selaku pengelolanya. Nah, di sini kita istilahkan itu tenaga ya, karena dia pengelola dana tadi. Kemudian modal serta susunan itu berasal dari nasabah ya. Nah, ada sebuah proyek usaha. Ya, ini maksudnya ini proyek usaha ini adalah tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, bisa saja digunakan untuk
pembiayaan gitu ya, pembiayaannya tadi ada 3 akad yang digunakan ya, walaupun nanti di lain waktu gitu ya, pada pembahasan berikutnya nanti kita akan ada pembahasan tentang pembiayaan. Nanti kita masih bahas tentang investasinya ya. Modal 100% berasal dari mana tadi? Dari sohibul mal, yang mengelola adalah bank syariah, digunakan untuk proyek usaha. Jadi bisa saja proyek usaha tadi macam-macam pembiayaan ya, ada 3 jenis pembiayaan. Dari proyek usaha tadi, dari kegiatan pembiayaan tadi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh bank tadi gitu ya, dimanfaatkan oleh bank, tentu saja ada keuntungan yang didapat. Jual beli mendapatkan margin atau selisih antara jual beli, harga jual dan harga beli, ada biaya sewa dan ada yang namanya bagi hasil ya, akad mudharabah dan musyarakah ya, pembiayaan bagi hasil. Oke, keuntungan ini dibagi kepada siapa? Tentu saja kepada kedua belah pihak ya. Ini bergantung pada atau berdasarkan nisbah. Nisbah itu adalah proporsi bagi hasil. Jadi ada nanti bagiannya bagi hasil tersebut untuk nasabah, serta ada bagiannya juga bagi hasil itu untuk bank syariah itu sendiri. Baik, kita masuk ke jenis-jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Apa itu mudharabah mutlaqah? Akad mudharabah di mana sahibul mal, siapa tadi sahibul mal? Ya, sahibul mal itu adalah pemilik dana, yaitu nasabah itu sendiri. Nah, memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau mudarib dalam pengelolaan investasinya. Jadi, ini yang nanti akan menjadi pembeda ya antara mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah. Kalau mutlaqah, dana nasabah tadi ada kebebasan. Jadi dalam artian ketika misalnya nasabah tadi menginvestasikan dananya ke bank syariah, nah ini ada kebebasan bagi siapa? Bank syariah untuk mengelola dana nasabah tadi, gitu ya. Jadi bebas terserah gitu ya. Jadi nanti tidak dalam artian nasabah tadi membatasi, oh tidak bisa, jangan dimanfaatkan uang saya. Nah itu tidak bisa seperti itu. Ketika sudah ada akad mudharabah, ketika misalnya calon nasabah misalnya ya ingin membuka rekening di bank syariah, untuk produk-produk nanti kita akan bahas ya. Ada tabungan, baik saya bocorkan dulu sedikit ya. Ada tabungan dan ada deposito. Ketika memilih akad mudharabah, tentu saja nanti dana tadi ya sudah terserah bagi bank untuk digunakan untuk apa yang misalnya bank ingin gunakan misalnya untuk pembiayaan gitu ya. Nah itu ada kebebasan bagi bank syariah karena dia selaku mudarib, pengelola dana, ada kebebasan ya bagi bank untuk mengelola dana nasabah tadi. Jadi nasabah tadi itu tidak berhak misalnya melarang atau memberikan batasan, tidak bisa ya kalau memang jenisnya mudharabah mutlaqah. Nah kalau mudharabah muqayyadah itu dibagi dua ya, ada mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah apa sih perbedaan di antara keduanya? Baik, kita akan bahas setelah ini ya, on dan off. Next, ini kita masuk ke mutlaqah dulu. Ini ada skemanya seperti ini yang tergambar pada layar. Ada nasabah A, nasabah B, nasabah C, dan nasabah D. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mutlaqah ya. Nasabah A ini misalnya nasabah tabungan gitu ya. Nasabah jenis wadiah pun misalnya jenis wadiah sekalipun walaupun bukan mudharabah. Nah, artinya nanti itu ada kebebasan juga bagi bank untuk mengelola dana milik nasabah walaupun jenisnya tabungannya itu adalah wadiah. Misalnya tabungan wadiah. Nasabah B ini adalah tabungan jenis tabungan mudharabah misalnya ya. Yang ketiga nasabah C ini adalah jenis tabungan deposito. Bukan jenis tabungan, maaf. Jenis simpanan yaitu semacam investasi ya, deposito mudharabah bank syariah tadi gitu ya. Nah, kemudian mereka menyimpan dananya ini ya. Mereka menyimpan dananya ke bank syariah, menabung atau menginvestasikan dananya kalau misalnya deposito. Kemudian nah kan tadi bank tadi bebas gitu ya. Bank tadi bebas untuk memanfaatkan dana milik nasabah, ada kebebasan bagi bank. Makanya di sini pengertiannya ini mutlaqah on balance sheet. Ini memang istilahnya ada istilah lain juga ya, ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah on balance sheet ya, atau kalau tadi kita di awal itu mudharabah mutlaqah saja sebetulnya ya.
Nah, akad yang paling banyak digunakan nasabah penyimpan dana yang tidak mempermasalahkan penggunaan dana tersebut. Bank syariah diberi kebebasan untuk mengalokasikan dana berdasarkan analisis perbankan. Nah, analisis perbankan itu maksudnya analisis, kalau di bank syariah itu namanya analisis, di bank konvensional maksud saya, itu namanya analisis kredit. Jadi ada beberapa pertimbangan nasabah misalnya yang ingin mengajukan kredit, tentu saja kan dinilai dulu gitu ya, aspek 5C gitu ya. Sama nggak di bank syariah? Tentu sama ya, tidak ada bedanya aspek penilaian tadi ya, walaupun istilahnya kalau di bank syariah itu kita tidak sebut dengan istilah kredit, akan tetapi pembiayaan, berarti analisis pembiayaan ya. Pembiayaan ya, perlu lihat 5C misalnya, dari capitalnya, modalnya, dari kapasitasnya, karakternya, collateral collateral itu jaminan ataupun condition of economy. Nah, kemudian digunakan bank untuk apa? Pertama, bagi hasil. Contoh, walaupun kita belum masuk pada bab pembiayaan ya, tapi akan saya jelaskan sedikit saja gitu ya. Bagi hasil itu jadi ada mudharabah dan ada musyarakah. Ini pembiayaan berarti ya. Jadi digunakan bank untuk dipergunakan untuk bagaimana dana nasabah ini bisa mendapatkan ada keuntungan gitu ya dari dana nasabah ini. Makanya mereka, bank syariah ini maksud dalam hal ini adalah bank syariah, menggunakan dana nasabah ini, yang nasabah tadi tabungan, deposito gitu ya, untuk kegiatan pembiayaan. Jadi ada nasabah pembiayaan mengajukan dana misalnya mudharabah atau musyarakah bagi hasil berarti ya. Ada yang jualnya adalah pembiayaan jual beli ya, pembiayaan jual beli. Jadi kemudian yang ketiga itu ada sewa menyewa ya. Kalau ini murabaha, istisna dan salam. Nah, kalau ini adalah sewa menyewa atau ijarah. Oke, ini adalah siapa tadi mengajukan misalnya ya, nasabah siapa? Nasabah 1, nasabah 2, misalnya nasabah tadi ya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jual beli juga sama, misalnya beli rumah, beli mobil, pembiayaan untuk modal misalnya, dan menggunakan akad jual beli. Kemudian ada sewa menyewa, itu ijarah ya. Oke, penyewa 1 dan penyewa 2. Next ya. Nah, ini kurang lebih sama saja ya, seperti itu. Ya, ada jual. Kemudian mitra usaha itu nah ini macam-macam tadi ya, bergantung pada jenis 3 akad tadi. Kemudian kita masuk ke mudharabah muqayyadah. Apa itu mudharabah muqayyadah? Akan antara sahibul mal dengan mudarib, di mana sahibul mal, siapa tadi sahibul mal? Sahibul mal adalah pemilik dana. Dalam hal ini, karena kita bicara investasi, berarti nasabah menginvestasikan dananya kepada mudarib, bank syariah ya, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ini yang membedakan tadi dengan mudharabah muqayyadah. Jadi kalau muqayyadah itu ada batasan. Jadi dalam artian dana nasabah ini tidak nanti semaunya bank untuk kegiatan pembiayaan tadi. Jadi ini adalah alokasi dana tadi khusus untuk kegiatan. Nah, ini adalah berarti ada batasan ya. Jadi khusus untuk kegiatan. Jadi kegiatan yang seperti apa? Nah, batasan atas penggunaan dana tadi. Batasannya itu apa? Jadi tempat dan cara berinvestasinya. Ya. Kemudian jenis investasinya. Jadi misalnya ada proyek. Misalnya nih ya, saya contohkan ada proyek khusus nih misalnya, berarti kan nasabah tadi, nasabah nasabah yang pemilik dana tadi kan nasabah gitu ya, sahibul mal. Jadi ada nasabah menginvestasikan dananya misalnya di datang ke bank syariah, ini kami ada dana sekian, tolong dikelola dengan baik dan nanti ada perjanjian bagi hasil. Tapi ini kami misalnya tidak ingin digunakan untuk produk mutlak tadi, tidak ingin digunakan untuk dia tidak menabung gitu ya, dia tidak membuka deposito, tapi khusus untuk apa? Misalnya tadi untuk kegiatan proyek pembangunan rumah, pesantren, jembatan misalnya ya. Nah, jenisnya apa, objeknya tadi, tempatnya apa, dan ada jangka waktu. Jadi jangka waktu itu diberikan misalnya 1 tahunkah, 2 tahunkah, ini bergantung pada kesepakatan gitu ya. Nah, yang pertama ini on balance sheet ya, simpanan khusus atau restricted investment, khusus gitu ya, investasi yang jenisnya memang khusus gitu ya.
di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, ya. Jadi untuk bisnis tertentu atau proyek tertentu, tadi ya, akad tertentu atau nasabah tertentu. Jadi nasabahnya pun juga nasabah tertentu. Tidak semua orang yang nanti mereka menginvestasikan dananya kemudian digunakan oleh bank syariah selaku mudharib untuk misalnya sebuah proyek misalnya atau bisnis tertentu. Nah, ini memang sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu ya. Oke, next. Oke, kalau on balance sheet tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Jadi dikhususkan sendiri ya. Jadi jangan nanti dana misalnya dana investasi si A misalnya ya menginvestasikan dananya untuk kegiatan tertentu atau program tertentu yang misalnya kegiatan pembangunan rumah. Nah, terus siapa bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya gitu ya. Nah, dana nasabah ini tidak boleh dicampur dengan dana tadi yang mutlako tadi, misalnya dengan tabungan ataupun dengan deposito. Kemudian tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tidak boleh. Ini mentang-mentang misalnya, belum ada proyek, misalnya nih ya, saya contoh, belum ada proyek rumah untuk pembangunan rumah misalnya ya, pembangunan rumah syariah misalnya seperti itu. Terus karena tahun ini belum ada 2020 karena COVID, dananya dialihkan dulu ya untuk misalnya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Pembiayaan mudharabah kah, jual beli kah, atau atau sewa misalnya seperti itu. Nah, tidak boleh gitu ya. Tidak boleh bercampur, tidak boleh menginvestasikan untuk tadi yang 3 jenis tadi. Kemudian mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jadi nasabah itu sendiri datang ke ada inisiatif, maksud saya inisiatif dari nasabah tadi datang ke bank, kemudian dia menyetor dana dan digunakan untuk misalnya ada sebuah proyek, kegiatan, program tertentu yang dilaksanakan oleh bank syariah. Nah, karakteristiknya pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu ya. Kemudian mungkin saya tidak bacakan semua ya. Bank wajib memberitahukan pemilik dana mengenai nisbah. Nisbah itu proporsi bagi hasil. Jadi nanti diatur juga ya. Jadi ada semacam kontrak perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank syariah, misalnya untuk proyek pembangunan rumah syariah. Jadi ada tanda tangan yang perlu ditandatangani gitu ya oleh nasabah tadi. Jangka waktunya mungkin diatur di situ berapa lama gitu ya. Namanya berapa lama. Kemudian nisbahnya, pembagian hasilnya berapa, misalnya ketika sudah selesai nih untung rumah ada terjual, nah nanti berapa nih bagi hasilnya misalnya. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Nah, tadi seperti tadi ya, tidak boleh digabung, dicampur dengan nasabah lainnya. Kemudian satu nasabah investor ini masih on balance sheet ya, bank syariah. Nah, ini misalnya pertanian, pembangunan misalnya irigasi, terus mengajak investor untuk bisa kerjasama. Nasabah bank syariah itu boleh manufaktur pembangunan jalan, jembatan, sekolah misalnya, atau jasa itu juga bisa ya. Jasa misalnya pendirian jasa pengiriman barang misalnya, ekspedisi. Nah, itu juga bisa dikategorikan seperti itu ya. Kegiatan tentu ini contohnya aja ya, jenis-jenisnya gitu ya. Nah, sektor adalah di mana bank syariah menyalurkan dana yang diimbang kepada pihak yang menyalurkan dana pada sektor tertentu. Skema ini paling banyak diterapkan pada bank syariah ya. Kemudian ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Apa itu mudharabah muqayyadah off balance sheet? Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara sahibul mal dan mudharib bagi hasil berasal dari proyek itu, dan bank syariah hanya memperoleh fee. Oke, nanti kita perlu nanti akan saya jelaskan gitu ya. Apa sih perbedaan mendasar antara yang muqayyadah on balance sheet dan off balance sheet ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini bank syariah hanya sebagai pihak yang mempertemukan. Jadi istilah lainnya itu adalah perantara. Ya, perantara saja dalam hal ini. Jadi nanti sahibul malnya ada nasabah tadi yang pemilik dana, dan mudharibnya siapa? Ada sendiri. Misalnya perusahaan kontraktor misalnya, pihak pelaksana gitu ya. Oke, ini coba kita cek ya penjelasan nyata dari karakteristiknya. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Sama seperti tadi, tidak boleh nanti dana nasabah tadi dari sahibul mal itu di
digabungkan, kemudian digunakan untuk ini misalnya ya, untuk pembiayaan itu ya. Nah, pos tenis dalam rekening administratif. Kemudian dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak diamanatkan oleh pemilik dana. Jadi pemilik dana. Jadi ada Sohibul Mal menitipkan dananya di bank syariah, kemudian oleh bank syariah, nah disalurkan nih kepada pihak tadi yang diamanatkan, jadi pihak pelaksananya, misalnya kontraktornya. Nih misalnya nih ada dana investor si A misalnya kepada PTB misalnya ya. Nah, PTB yang melaksanakan tadi proyek tadi. Bank menerima komisi. Jadi apa yang diterima bank? Karena bank ini sebagai perantara yang diterima oleh pihak bank bukan bagi hasil. Karena bagi hasil tentu saja dari si A tadi dengan PTB ya. Tadi saya contohkan si A dengan PTB gitu ya. Si A tadi sebagai Sohibul Mal dan PTB ini adalah mudarib. Ya. Nah, jadi hanya mendapatkan fee, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah. Jadi ada nisbah. Nah, karena dia sebagai perantara, tentu saja nanti bank akan mengatur misalnya berapakah bagi hasil, atau nanti bagaimana sesuai kesepakatan berapa misalnya bagi hasil antara si Sohibul Mal dan dari pembelian dalam lembaga keuangan angka tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah. Dana nasabah tadi ya, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek tersebut. Jadi dalam hal ini bank syariah hanya sebagai perantara atau wakil yang mengadministrasikan proyek itu. Jadi dia ya tetap ada pekerjaannya bank syariah ini apa? Hanya sebagai administratifnya saja, dicatat si A ini siapa, PTB ini siapa, nanti kerjasamanya bagaimana, perjanjiannya bagaimana, bagi hasilnya berapa, misalnya nisbahnya yang berlaku berapa gitu ya. Oke, ini skemanya. Ada satu nasabah, investor, dan ada pelaksana usaha tadi ya, si A dan PTB tadi ya. Kemudian bank syariah ini sebagai perantara ya, sebagai channeling. Jadi hanya memperoleh fee, disebut off balance sheet karena transaksi antara Sohibul Mal dan mudarib tidak dibukukan dalam buku bank tetapi hanya dicatat secara khusus di luar buku bank, tidak di dalam bank ya, karena nanti ini tidak ada pemasukan bagi bank. Untuk bagi hasil bank itu tidak dapatkan, jadi hanya sebatas fee gitu ya. Fee itu jasanya lah, jadi jasa yang membantu menguruskan atau mempertemukan atau administrasinya gitu ya. Nah, biasanya menggunakan produk ini adalah pemilik dana yang besar dan pihak memerlukan dana seperti pengusaha atau proyek ya. Baik, mungkin ini saya bagi saja gitu ya, dari pengertian tadi ya, pengertian serta jenis-jenisnya ya. Ada mutlakoh dan muqayyadah. Muqayyadah juga ada dua, muqayyadah on dan off ya. Mutlakoh itu jenisnya contohnya tidak mempersoalkan gitu ya, dana tadi misalnya digunakan untuk pembiayaan. Nah, bagi nasabah itu tidak masalah, tidak perlu nanti dilarang bahwa oh ini saya tidak mau digunakan ini ya, tidak bisa. Ketika nabung, ketika deposito ya itu serah bank, haknya bagi bank gitu ya untuk menggunakan tadi untuk pembiayaan. Nah, sedangkan off tidak bisa seperti itu. Kalau off itu bergantung pada jenisnya, jenis apa, untuk misalnya untuk kegiatan tertentu, proyek tertentu atau program tertentu yang dilaksanakan oleh bank misalnya ya. Jadi ada yang on balance sheet dan muqayyadah on balance sheet dan on off balance sheet. On itu adalah pihak yang langsung, bank itu selaku pihak mudaribnya ya, pihak pelaksananya ya. Sedangkan kalau off balance sheet, bank tadi hanya sebagai perantara. Baik, mungkin sekian untuk sesi 1 pembahasan materi mata kuliah manajemen bank syariah, yaitu materinya bab 4 investasi mudharabah. Insyaallah sesi 2 kita akan lanjutkan di pekan depan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga sudah subscribe, membantu agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.